着了，坏了！ Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Chalk The Heaven Season 5 episode ke-205. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Shoyan telah membantu naga guntur 9 emas untuk membentuk roh dengan kekuatan penghancur mengerikan yang dimiliki oleh guntur terkuat di dunia itu sebagai bayarannya. Baru setelah membantu naga 9 guntur emas, Shoyan pun kembali ke Pulau Naga Timur untuk menjemput Kanjeng sebelum akhirnya kembali ke Papillon Bintang Jatuh tempat aliansi Rumah Langit berada. Shoyan langsung menemui Abad dan menceritakan perjalanannya menyelamatkan Medusa sampai membantu Jian menyelesaikan pertikaian internal naga Void kuno. Setelah menceritakan perjalanannya sampai tuntas, Shoyan pun mengalihkan topik pada undangan upacara obat klan Yao yang akan segera diselenggarakan dalam waktu dekat. Shoyan mendengar keinginan mendalam Abad untuk mengukir nama kedua orang tuanya di tugu klan dan berjanji akan memastikan harapan gurunya dapat terkabul. Apa yang akan Shoyan lakukan setelah tiba di klan telah mengusir Abad tersebut? Langsung aja kita terobos. Singkat cerita, Shoyan dan Abah Youchen pun memulai perjalanan menuju alam Yao tempat klan Yao berada dan menyelenggarakan upacara obat. Sepanjang perjalanan Shoyan melihat Abah Husyuk berkultivasi, tapi entah kenapa ekspresi gurunya itu terlihat sangat kacau, seolah sedang memikirkan sesuatu yang buruk di otaknya. Benar saja apa yang Shoyan khawatirkan, karena sejak memasuki alam Yao, Abah langsung mengingat kenangan-kenangannya selama masih menjadi anggota klan. Youchen mengingat bagaimana awal mula dia dengan sangat antusias mempelajari keterampilan pemunihan obat dari ayahnya, kematian orang tuanya, sampai dengan pengusiran menyedihkan yang diterima oleh Yao Wangui setelah dinilai terlalu lemah sebagai anggota sebuah klan kuno. Segera setelah ingatan pengusiran itu melintas di pikirannya, Abah langsung terbangun dengan ekspresi pedih hingga membuat Shoyan mau tidak mau merasa khawatir pada gurunya. Youchen tampaknya tidak mau membagi lebih banyak kekhawatiran pada muridnya dan memutuskan untuk berdiri menikmati pemandangan alam Yao yang masih seindah terakhir kali dia lihat. Shoyan juga tampak kagum dengan kekayaan energi surga bumi yang ada di pegunungan tempat mereka berada saat ini. Sampai kemudian Abah menceritakan bahwa dahulu leluhur klan telah menghabiskan 100 tahun non-stop untuk mengubah daratan biasa menjadi pegunungan Senong yang sangat subur serta dipenuhi dengan energi surga bumi. Dengan kekayaan energi semacam ini, pegunungan Senong akan menjadi tempat yang sangat cocok baik untuk menyempurnakan pil maupun meningkatkan kekuatan seseorang. Shoyan mangut-mangut mendengar cerita Abah dan akhirnya memahami kenapa klan Yao selama ini dikenal sebagai pusatnya alkemis terbaik di seluruh benua Doki. Masuk lebih dalam ke pegunungan Senong, Shoyan dan Youchen disambut dengan sambutan hangat para petani obat yang meskipun mereka hanyalah keturunan luar klan, namun jasanya sangat luar biasa karena secara turun-temurun dari generasi ke generasi selalu merawat ladang obat di pegunungan Senong untuk para keturunan utama klan Yao. Tepat pada saat yang sama, puluhan kapal luar angkasa memasuki area pegunungan Senong dan membuat para petani obat semakin antusias karena paham bahwa tamu acara besar mereka telah datang. Youchen menjelaskan bahwa alam Yao merupakan tempat yang didambakan oleh para alkemis, bahkan mungkin melampaui kehormatan menara pil untuk alkemis tingkat tertinggi. Nah, upacara obat adalah momen luar biasa ketika alam Yao akan dibuka secara luas dan oleh karena itulah upacara obat juga menjadi momentum paling semarak untuk seluruh alkemis yang ada di benua Doki. Setelah mendarat di dermaga terluar klan Yao, Shoyan seolah memahami apa yang Abah jelaskan karena dia terus melihat begitu banyak alkemis tingkat tinggi yang berkumpul di tempat ini. Nah, tetapi ketika sedang menikmati suasana semarak yang dipenuhi dengan antusiasme para alkemis ini, Shoyan langsung dibuat terkejut ketika melihat penjaga gerbang mengusir seorang alkemis dari sekte kecil dengan sangat sombong. Bahkan ketika si alkemis telah meminta maaf karena tidak memperhatikan arahan dengan baik.
Shoyan membantu memungutkan gulungan undangan milik alkemis yang diusir dengan tidak sopan sebelum kemudian ngedumel kesal ketika melihat betapa klan Yo ini tuh benar-benar membedakan sikap mereka dalam menyambut alkemis dari sekte besar dan sekte kecil. Yo Chen yang juga hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya pasrah karena dia tidak menyangka bahwa arogansi keturunan utama klan Yo ini masih tidak berubah barang sedikit pun sejak pengusirannya. Shoyan juga nyaris saja mendapatkan perlakuan yang sama dari penjaga gerbang kalau tidak buru-buru meledakkan doki dan mengeluarkan undangan yang Abah terima sebagai kepala aliansi Rumah Langit. Perkataan Shoyan segera mendapatkan banyak perhatian dari para alkemis yang berkumpul karena kabar tentang kemenangan besar Shoyan melawan Hun Miseng juga telah menyebar dengan sangat cepat. Pencapaian besar Shoyan turut membuat nama baik Abah meroket karena selain dikenal sebagai anggota klan Yao yang berhasil bangkit setelah diusir dari klannya, kepala aliansi Rumah Langit itu juga berhasil mengangkat dan membentuk muridnya menjadi sosok paling berpengaruh di dataran tengah saat ini. Begitu mengetahui identitas Shoyan dan Yo Chen, si penjaga gerbang langsung bersikap sesopan mungkin dan mempersilakan dua tamu besar ini untuk memasuki area utama alam Yao tempat upacara obat akan digelar. Singkat cerita, Shoyan dan Abah pun masuk ke pusat alam Yao dan tempat ini memang cukup membuat Shoyan terkesan karena seluruh fasilitas umum yang disediakan benar-benar alkemis friendly. Sampai anak-anak kecil pun dengan begitu gembira mempelajari metode pemunihan obat. Sayangnya kedua guru murid itu tidak bisa menikmati situasi damai di alam Yao lama-lama karena beberapa saat kemudian muncullah Yao Wangwei beserta antek-anteknya yang langsung ngerosting Abah karena berani-beraninya datang kembali ke klan Yao setelah diusir dengan tidak hormat. Atau kamu teh? Melihat kemunculan Yao Wangwei yang sama sekali tidak mau repot menunjukkan sedikit pun rasa hormat pada gurunya, Shoyan dengan santai meminta Abah untuk tidak terpengaruh dan fokus memikirkan pengukiran nama kedua orang tuanya di Tugu Klan. Perkataan Shoyan membuat Yao Wangwei semakin aktif yeping ketika meminta Yo Chen untuk tahu dirilah kalau orang tuanya tidak memiliki hak untuk mengukir nama mereka di Tugu leluhur. Tidak selesai dengan omongan pedas Yao Wangwei, kali ini giliran komplotannya lah yang ikut-ikutan sok keras ketika mengatai Abah sebagai orang buangan. Karena menyebut betapa Yo Chen diundang ke upacara obat sudah merupakan kebaikan besar dan akhirnya meminta Yao Wangwei untuk mengusir orang buangan ini keluar dari alam mereka agar tidak bertingkah hingga tiba-tiba saja hanya dalam sepersekian detik yang singkat Shoyan menekan komplotan Yao Wangwei yang kita panggil aja dia Bambang ini sampai tidak bergerak sebelum kemudian menghajarnya tanpa ragu sedikit pun di depan mata semua orang. Tidak selesai dengan Bambang, Shoyan langsung menggilir antek-antek dajal Yao Wangwei yang lain hingga membuat sang tetua klan Yao itu pun dibuat tertegun dengan kecepatan Shoyan yang enggak ngota. Meski demikian, Yao Wangwei tetap berusaha untuk mengendalikan diri dan meminta Shoyan untuk tidak berbuat seenaknya selama berada di wilayah klan Yao. Yao Wangwei berusaha menyerang Shoyan namun serangan itu dihindari dengan begitu mudah. Sampai akhirnya tetua klan Yao itu pun memanggil beberapa penjaga untuk membantunya. Namun sekali lagi tidak ada satupun di antara para penjaga yang selamat dari penggeprekan Shoyan karena tuan muda ketiga keluarga Shou itu dapat menghempaskan semua penjaga dengan satu ledakan kekuatan darinya. Karena para penjaga juga tidak mampu membendung kekuatan Shoyan, Yao Wangwei pun tidak punya pilihan kecuali turun tangan secara pribadi. Yao Wangwei meledakkan kekuatan doseng bintang 4 miliknya yang memang mampu membuat hampir semua orang di area sekitar merasa gonjang-ganjing luar biasa. Namun kekuatan itu sama sekali tidak mampu menekan Shoyan yang balik meledakkan kekuatannya sendiri. Sampai akhirnya Yao Wangwei sadar bahwa murid Yo Chen itu ternyata merupakan ahli doseng bintang 5 puncak yang sama sekali tidak dapat dia tandingi. Yao Wangwei menunjukkan keterkejutan padat di wajahnya, sementara Abah justru tidak dapat menahan senyuman bangga ketika menyaksikan betapa muridnya memang benar-benar telah menjadi ahli yang begitu luar biasa. Shoyan dengan santai melangkahkan kakinya mendekati Yao Wangwei, di mana setiap langkah yang pemuda itu ambil auto membuat sang tetua klan Yao ketar-ketir merinding remang-remang bulu ketek. Yao Wangwei bisa sedikit bernapas lega ketika melihat beberapa tetua turut hadir dan menghardik tindakan Shoyan sebelum kemudian
kemudian mengingatkan bahwa dahulu klan Yao dan klan Xiao memiliki hubungan yang cukup baik. Xiaoyan dengan santai bahwa dia akan menghormati siapapun yang menghormatinya karena itulah dia dengan tegas meminta Yao Wangui untuk meminta maaf kepada gurunya. Yao Wangui langsung memasang wajah gelap ketika mendengar permintaan Xiaoyan karena meminta maaf pada orang yang telah dia usir jelas akan melukai harga dirinya. Seorang tetua berusaha menengahi suasana tegang ketika menyebut kalau mungkin perkataan Yao Wangui memang kelewatan. Namun Xiaoyan juga telah melukai begitu banyak anggota klan Yao. Dan karena itulah para tetua berharap pemuda itu mau mengurungkan kemarahannya. Namun sayangnya Xiaoyan tidak bergeming dan kalau Yao Wangui tidak mau meminta maaf, maka dia tidak keberatan untuk menghajar tetua klan Yao itu sampai bersujud di hadapan gurunya. Berhubung Xiaoyan sama sekali tidak mau mendengarkan permintaan mereka, para tetua klan Yao pun tidak memiliki pilihan kecuali menyerang beramai-ramai. Tapi ternyata sama seperti para penjaga sebelumnya, para tetua klan Yao yang setidaknya berada di puncak kelas dojun itu dihempaskan seluruhnya oleh Yua sampai kemudian mereka sadar bahwa murid Yao Chen ini telah mendapatkan api teratai pemunihan iblis. Tidak lama setelah para tetua ditekan muncullah aura lain yang jauh lebih kuat, di mana aura ini tidak lain dan tidak bukan adalah milik Yao Wanhui selaku tetua agung klan Yao. Melihat kedatangan Yao Wanhui membuat Yao Wangui menjadi besar kulu sampai akhirnya secara impulsif memutuskan untuk menyerang Xiaoyan lebih dulu. Yao Wanhuo sudah memintanya untuk berhenti, tapi si anjing tua satu ini sama sekali tidak mau mendengarkan sampai akhirnya Xiaoyan pun menunjukkan betapa besar kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua. Hanya dengan satu ledakan jari penghancur sudah cukup membuat serangan Yao Wanghui luluh lantah dan tanpa banyak babi bu, Xiaoyan segera meraih leher tetua klan Yao itu ke dalam genggaman tangannya. Yao Wanhuo jelas tidak bisa diam saja melihat Xiaoyan menghajar tetua klannya di depan banyak orang dan akhirnya mau tidak mau langsung turun tangan secara pribadi untuk menghentikan murid Yao Chen tersebut. Yao Wanhuo merupakan seorang ahli bintang 6 dosen yang memang lebih kuat dibanding Xiaoyan. Sayangnya tetua agung klan Yao itu tidak tahu kalau ada ahli bintang 6 dosen yang juga berada di sisi Yao Chen, di mana ahli tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sang Raja Naga Utara yang telah disempurnakan menjadi boneka manusia Xiaoyan. Tidak ada satu pasang mata pun yang tidak terbelalak lebar ketika melihat Xiaoyan benar-benar mampu membuat Yao Wanhuo berada dalam keadaan terpojok. Sementara si empunya boneka masih husuk mencengkram leher Yao Wangui sambil meminta tetua klan Yao itu meminta maaf kepada gurunya. Yao Wangui terbata-bata meminta bantuan kepada Yao Wanhuo dan mengingatkan betapa murid Yao Chen ini sudah memberikan banyak kerugian pada klan mereka. Meski demikian, Yao Wanhuo justru membentak Yao Wanghui agar diam saja sebelum kemudian menarik kembali seluruh doki yang dikeluarkan. Tetua agung klan Yao itu berbicara dengan nada rendah ketika menyebut bahwa hari ini adalah hari besar mereka dan memohon kebaikan hati Xiaoyan untuk melepaskan Yao Wanghui demi kehormatan klan Yao. Saking udah tidak punya cara lagi, Yao Wanhuo melirik tipis kepada Yao Chen dan seolah paham apa maksud tetua agung, Abah pun langsung mendekati Xiaoyan untuk menghentikan kemarahan muridnya. Karena Abah sudah meminta secara pribadi, Xiaoyan pun dengan terpaksa melepaskan Yao Wanghui agar dengan tegas berkata kepada Yao Wanhuo bahwa hari ini gurunya datang sebagai kepala aliansi Rumah Langit. Xiaoyan tidak peduli dengan identitas lain Abah di masa lalu dan sekalipun aliansi Rumah Langit adalah faksi yang baru berdiri, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak mereka sesuka hati. Yao Wanhuo mangut-mangut paham dan seolah menyetujui protes pemuda itu. Sang tetua agung langsung menjatuhkan hukuman kepada Yao Wanghui dan antek-anteknya.
Yawan Huo berharap hukuman kecil darinya dapat menebus kesalahan klan Yao dalam menyambut tamu dengan lancang dan itikat baik itu segera dibalas oleh Shoyen dengan memberikan penghormatan. Yawan Huo menawarkan kedua perwakilan aliansi Rumah Langit itu untuk mengikutinya ke puncak gunung, namun tawaran itu langsung ditolak karena Aba ingin mengunjungi beberapa tempat lebih dulu. Yawan Huo mulai menyinggung pencapaian Shoyen sebagai jawara pertemuan pil terbaru, di mana pemuda itu mungkin akan berkesempatan mengantongi gelar sebagai alkemis nomor 1 di dunia kalau mengikuti dan memenangkan upacara pil mereka. Karena Shoyen tidak menunjukkan keenganan atas perkataannya, Yawan Huo pun berkata bahwa dia akan menantikan penampilan murid Yao Chen itu dalam upacara pil kali ini dan menyampaikan kalau pemenang upacara pil berhak untuk mengajukan permintaan apapun kepada klan Yao. Nyaho, syukurin si anjing tua Yawan Huo satu ini emang gak ada capek-capeknya, sok keras udah salah gak mau minta maaf lagi, ya langsunglah dikasih paham sama Oyen. Makanya ya guys ya, sesuai kata Kang Pak Boy, kalau kita mau dihormatin orang lain maka kita juga harus menghormati mereka, karena setiap orang akan diperlakukan sama seperti mereka. Bagaimana dia mempermalukan kita, memperlakukan orang lain atuh ya. Oke lah kalau begitu, ini juga udah balelol ini. Udah lapar ini teh mulutnya ya. Kalau gitu Rama di sini pamit. Bye bye.